Bangga bersarung mangga. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhatihi fid daraini. Amin. La yakmulu halud da'i. Tidak sempurna keadaan seorang juru dakwah. Da'i, juru dakwah, pendakwah itu sesungguhnya kalau dalam motivasi dakwah yang selalu kami hadirkan, semua dari kita punya tugas untuk berdakwah. Bukan tugasnya ustadz saja. Sebab dalam Al-Quran yang Allah sanjung bukan ustadz saja. Sebab bunyinya begini. Kuntum, kalian semua adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, dihadirkan di tengah bangsa manusia. Kuntum, kalian semuanya, nggak ada pengecualian. Bukan ustadz saja. Enggak, kuntum, kalian semuanya. Khaira ummatin ukhrijat linnasi, sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Duh, kita semuanya. Asalkan mengambil bagian. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhaw 'anil munkar. Mengambil bagian mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan mengajak kebaikan ini adalah tidak harus seorang alim mengetahui semuanya. Kita mengetahui satu ilmu pun boleh kita mengajak orang. Menghentikan kemungkaran kita ngerti, satu pun boleh menghentikan. Dan menghentikan pun kadang tidak harus dengan lesan. Kadang dengan kekuasaan, karena saya seorang pejabat, atau saya seorang polisi, seorang tentara. Saya bisa menghentikan kemungkaran dengan pekerjaan saya. Sehingga kami simpulkan bahasanya dakwah tugas semuanya dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya. Nanti jajar sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Yang nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya ide, tenaga, nggak bisa lemah, tinggal panjatan doa. Berdoa. Itu dakwah. Kemudian setelah itu berdakwah secara umum begitu, tugas semuanya. Tanpa terkecuali dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi alangkah indahnya jika dakwah itu kita padukan, bersinergi, sehingga menjadi semakin kokoh. Satu kebersamaan ustadz dengan orang kaya, orang punya ide cemerlang, orang punya tenaga, bergabung menjadi satu kekuatan dakwah. Intinya dakwah tugas semuanya. Baik, di sini Imam Haddad mengatakan dai yang sebetulnya juga semuanya. Tapi yang lebih harus punya kesadaran akan hikmah ini adalah yang dengan ilmu. Karena dia lebih tahu. Jadi dakwah dengan ilmu ini karena ilmunya Rasulullah. Biarpun semuanya juru dakwah pada akhirnya. Tapi tentu di antara mereka ini siapa yang paling harus memperhatikan, yang harus menyadari lebih dari yang lainnya, yang punya ilmu. Karena yang punya ilmu lebih tahu, lebih paham agama, lebih paham larangan, lebih paham perintah. Sehingga ini kelas ulama ini kalau salah melakukan kesalahan, wah ini nerakanya paling dalam. Sa'arun naru, pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka itu. Punya ilmu tapi nggak mau jadi suri teladan, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu, punya ilmu tapi untuk berbohong, punya ilmu ternyata untuk berbuat zalim. Tapi pun tidak usah takut jadi orang alim nanti, wah nanti saya jadi orang alim begini, wah ini memang takut pengen jadi nggak benar, berarti itu bukan itu. Baik. Di sini mengisyaratkan kepada orang yang menjadikan dirinya adalah figur atau contoh. Karena dia adalah mengambil bagian daripada tugas Nabi. Nabi punya tugas dakwah. Kul hadhi sabili, itulah jalanku. Allah berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini loh jalanku. Apa jalanku yang dikatakan Nabi? Ini jalanku, jalan Nabi. Kalau anda pengen tahu jalan, ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah. Ad'u, da'i, dakwah. Ad'u, aku mengajak ilallah. Maka dimulai dari orang punya ilmu, ala basiratin, dengan ilmu. Nggak punya ilmu bagaimana ngajak?
Anda nggak tahu Tegal, ngajak orang ke Tegal, nanti masuk ke Brebes, masuk ke Bekasi, jauh sekali. Tahu dong, ala basiratin, dengan ilmu, dengan pemahaman. Ana ini hadis sabili jalanku ana wa man ittaba'in, dan orang mengikutiku dari orang yang datang setelahku sampai akhir zaman di jalan Nabi. Maka kami selalu serukan kepada siapapun, anda harus mengambil bagian dakwah untuk menjadi umat terbaik, dan anda ikut barisan Nabi Muhammad SAW. Kul hadhihi sabili. Nah, akan tapi di sini ada la yakmulu halud da'i ila rabbil alamin, tidak sempurna hal keadaan seorang juru dakwah. Sebab kalau sudah namanya juru dakwah bersama Nabi, dahsyat banget tuh, agung banget, luar biasa. Tapi tidak sempurna keadaannya. Artinya ini peringatan dari Imam Haddad, bukan berarti untuk menilai lalu merendahkan siapapun. Ini untuk koreksi diri. Kalau engkau telah menempatkan dirimu sebagai juru dakwah dengan apapun yang kau miliki, apakah itu ilmumu, apakah itu tenagamu, apakah itu kekayaanmu, fahami, engkau sudah menjadi juru dakwah. Sempurnakan. Nah, ini bukan untuk nilai orang, oh itu nggak benar tuh, bukan itu. Ini juru dakwah gombal tuh apaan tuh, bukan. Lihatlah dirimu sendiri, yang saat ini dirimu telah berdakwah dengan apa? Dengan ilmumu, oke. Seorang punya ilmu, dakwah dengan ilmunya, maka agar dia menyempurnakan dakwahnya, maka dengan akan disebut Imam Haddad. Ini loh kesempurnaannya. Yang dengan harta ada kesempurnaannya, yang dengan tenaga kesempurnaannya ada. Lah, untuk mengoreksi diri, kalau aku belum sempurna, aku akan menyempurnakan diriku karena aku menjadi juru dakwah. Maka sadar dakwah itu penting, sehingga biarpun dia katanya penjahat kelat berat sekalipun, kalau Allah beri kesadaran untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, secara otomatis perlahan akan terhenti kejahatannya. Kenapa? Aku mengajak orang kepada kebaikan dan aku yakin itu sebuah kebaikan, tapi kenapa aku masih dalam ketidakbaikan? Seperti itu. Maka ini para juru dakwah semuanya akan sempurna. Dengar berikut ini, hatta yasira, sehingga menjadi qauluhu wa fi'luhu, perkataan dan perbuatannya. Lihat, yang boleh lihat perbuatan dan perkataannya. Tentunya bukan saja seorang alim. Apa yang Anda ketahui? Mungkin begini ya, dalam urusan berdakwah kami selalu definisikan begini, dakwah itu adalah wajib bagi anda semuanya, dengan catatan 3. 1, bagi anda dengan apa yang atas apa yang anda ketahui. Yang tidak diketahui mau ngajak gimana? Ketahui apa? Taunya wudhu dok. Pokoknya apa yang engkau ketahui kepada orang yang mampu engkau jangkau, yang di Amerika sana nggak wajib anda, nggak ketemu. Orang apa yang engkau ketahui, 1, terhadap orang yang mampu engkau jangkau. Jadi yang kita jangkau ya lingkungan kita dong, dengan apapun yang engkau mampu untuk tadi menyampaikan yang engkau ketahui kepada orang yang engkau jangkau. Bisa dengan lesannya karena dia bisa berbicara, bisa dengan duitnya. Aduh, saya pengen ngajak orang agar dia baik, cuman kalau ngomong saya nggak fasih, sudahlah saya kasih mobil, angkot biar naik, suruh ngaji ke sana deh, begitu kurang lebihnya. Atau saya undangkan ustadz, kurang lebih seperti itu. Jadi anda punya kewajiban. Kalau anda tahu satu ilmu, maka dalam ilmu itu omonganmu harus sesuai dengan perbuatanmu dong. Paling tidak seperti itu, baru sempurna. Hatta yasira qauluhu wa fi'luhu, sampai omongannya dan perbuatannya itu hujjatan ala jami'il mu'minina, hujjah atas semua orang beriman. Hujjah ala jami'il mu'min, hujjah ala, kalau hujjah alayya, petaka buat saya, alayya, omonganku hujjah alayya, omonganku akan jadi petaka atasku. Tapi kalau omonganku hujjah alal mu'minin, tidak akan jadi petaka bagiku. Alal mu'minin,
ala jamil mukmin, kepada seorang beriman. Akan tapi akan menjadi petaka bagi mereka loh, jika tidak mendengar. Nah, agar mendengar omongan kita, agar benar-benar menjadi hujjah bagi orang yang beriman, bagaimana? Jadi seolah begini, jadikan orang yang mendengar seruan dakwahmu semuanya berkata bahwasanya, sudah, aku sudah mendengar dari dia, cuman aku saja yang bandel. Nggak bisa membantah, nggak bisa berkelak, nggak bisa berkelit, nggak bisa menghindar. Nah, tentunya agar orang tidak beralasan lagi, maka dituntut bermacam-macam dari dirimu, termasuk akhlakmu yang baik. Jangan sampai orang yang kau ajak berkata, gimana saya ngikuti dia, dia sendiri kurang ajar. Oh, nggak boleh. Makanya di samping ilmumu yang engkau miliki, akhlakmu harus ada, caramu yang benar. Sehingga kalau sudah engkau sempurnakan dengan ini, maka orang nggak bisa berhujah lagi. Aduh, sudah, dia sudah benar caranya, memang aku aja nggak benar. Nah, ini hujjah alal mukminin adalah dengan cara yang mereka tidak bisa membantah lagi. Kan mungkin ada orang mukmin yang mendapatkan seruan dakwah, kenapa ente belum benar? Aku tidak paham omongannya. Nah, satu lagi, kenapa ente belum ngikut dia? Gimana niru dia saja nggak ngasih contoh? Pakai alasan. Kenapa yang kamu nggak ikut dia? Waduh, dia baik hari ini, tapi belum minta maaf, dia punya salah pada saya. Akan tapi lihat, dai sejati adalah dia akan menyempurnakan dalam dirinya sambil dia menyampaikan, sampai orang nanti gak punya alasan untuk menolaknya. Nah, kalau kita cermati di sini adalah kecerdasan di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Ini babnya beda dengan kalau di saat kita mendengar seruan kebaikan. Babnya beda. Ini lagi bicara tentang orang yang mengajak kepada kebaikan. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan harus punya 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan aku yang mendengar seruan kebaikan, ketahuilah, sedikit kami tambahkan, jika ada kebaikan diserukan, disampaikan kepada Anda, awas, jangan Anda menolak, biarpun caranya nggak benar, sebab khawatir itu kesombongan dalam diri Anda. Biarpun yang menyampaikan tidak dengan cara yang tidak benar, ini adalah kesalahan di sini. Tapi Anda mengerti kebaikan, sudahlah, Anda orang insaf, orang hebat, orang benar. Biarpun caranya menyampaikan nggak benar, kalau memang itu benar, caranya nggak benar, kalau itu benar, kenapa Anda tidak terima? Kenapa Anda tidak mau nerimanya? Bisa jadi Anda ini orang bodoh sekali, kan gitu sederhananya. Imam Ghazali langsung buat contoh ini. Contohnya apa? Ada orang, Anda di baju Anda rupanya ada kalajengking merambat. Anda tidak tahu itu, di jaket Anda, jaket kan tebel, ada kalajengking. Kalajengking itu sebentar lagi akan menyentuh leher Anda. Kalau orang ada yang menyentuh kulitnya, refleks pasti ya. Kemudian Anda akan memegang begini, pasti akan nyengat, itu kalajengking. Dan Anda akan tersakiti. Lah, teman Anda ini yang begitu mencintai Anda tuh refleks. Waktu melihat kalajengking merayap di punggung Anda, langsung mukul, "Hai kalajengking!" Langsung kalajengking yang mati, pakai sandal lagi. Mati. Apakah Anda berkata, kurang ajar kau ini, berani mukul-mukul saya? Begitu? Tentu tidak, karena Anda ngerti kalau jengking akan nyengat. Kurang lebih begitu kalau ada orang berikan nasihat kepadamu dengan cara yang kurang tepat. Jangan pikirkan caranya, tapi ketahuilah kebenaran yang ia sampaikan itulah yang harus kita terima. Itu tanda orang tawadhu, ada orang mulia. Sebab hakikat orang sombong itu adalah batarul haqqi, yang menolak kebenaran yang dihantarkan kepadanya. Ini pembahasan bukan di sini. Kita bicara yang mengajak. Ini kita lagi bicara mengajak. Jadi kalau ingin menjadi seorang mengajak, kalau juru dakwah kan ada dalam bahasa dakwah kita ada prinsip dakwah, diantaranya memandang orang dengan mata kasih. Jangan sampai kita merendahkan orang. Perilaku kita akhlak yang mulia dengan cara yang baik. Sampai Nabi Musa saja dengan Nabi Harun waktu ingin ketemu Firaun harus pakai qaulan layyina, pakai kata yang lembut, padahal raja jahat banget. Jadi tetap ada akhlaknya. Jadi intinya tidak sempurna berdakwahmu kecuali
engkau berusaha dengan cara terbaik, cara yang terbaik, dibungkus kebenaran dengan cara yang baik, yang sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Kita cerdas, namanya hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu tepat dosis. Bukan berarti hikmah itu harus lembut terus, bagi orang yang perlu ditegasin pakai lembut terus, dia akan seperti orang dikasih obat ternyata dosisnya kurang, kebal itu obat. Tapi juga jangan dikasih obat dosisnya lebih, padahal orang itu bisa kita nasihati dengan kalimat sederhana, cuman kita pakai kalimat keras, mati dia, seperti orang minum obat kebanyakan dosis, maput dia, pingsan dia. Maka dakwah itu ada yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bil hikmati. Hikmah itu apa? Tepat dosis. Rasul kalimun nas ala qadri ukulihim. Nabi mengajak bicara orang sesuai dengan cara berfikirnya. Nah ini, makanya di sini kan kita perlu pelajari keadaan fulan. Tidak bisa kita pukul rata. Cara berbicara. Nah itu cerdas. Maka semua orang akan faham. Kemudian seorang itu adalah hatinya bisa lega. Sehingga setelah itu dia nggak bisa lagi menolak. Nah maksudnya begitu, jika engkau ingin berdakwah maka pastikan yang kau sampaikan adalah kebenaran yang kau yakini dan sudah kau pelajari dengan benar, dan cara menyampaikan pun dengan cara yang benar, akhlak yang mulia. Sehingga sering bahasa sederhana dalam dunia dakwah adalah al-haq alias kebenaran. Al-haq tidak akan bisa sampai kecuali dibungkus dengan akhlak. Hak, kebenaran disampaikan dengan tidak benar nggak diterima, tapi al-haq dibungkus dengan akhlak. Dalam satu hikmah yang pernah kami sampaikan, penuhi hatinya dengan kebaikanmu maka dia akan buka akal dan hatinya untuk menerima omonganmu. Kita belum pernah berikan kebaikan langsung ceramah panjang lebar. Siapa ente? Sama kalau mau ngomongin suami jangan langsung, bang nggak boleh itu, ntar dulu pijitin 2 hari 2 malam, servis yang bagus baru nanti ngomong. Sama pengen nasihati istri, belikan anting dulu dong, gaun yang menarik, bisa mesra. Kadang kita tidak mengerti cara ini, langsung tutup poin, jedar. Baik, insya Allah sampai di sini. Jadi kesempurnaan seorang juru dakwah adalah di dalam dia menyampaikan pesan kemuliaan dengan penuh kewaspadaan. Dipastikan itu adalah kebenaran yang telah ia yakini, disampaikan dengan bermacam cara. Cara ini adalah nanti dalam bahasa dakwah yang kami hadirkan, motivasi dakwah adalah diantara memandang orang dengan pandangan kasih sayang, diantaranya adalah inovatif. Jika orang tidak paham, mungkin begini, Anda jangan koreksi orang lain loh ya. Jika Anda sebagai juru dakwah berdakwah ke satu kampung, ternyata satu kampung kok tidak tobat-tobat, tidak sadar-sadar, tolong jangan salahkan dia, salahkan dirimu sendiri. Barangkali omonganmu tidak nyambung, omonganmu tidak fasih. Jangan-jangan kalau seandainya direkam pun ternyata dia dengar gak paham juga, bulet. Bisa jadi semacam itu akan. Tapi lihat, jika ada orang belum menerima omonganmu, maka koreksilah dirimu sendiri apa yang salah. Jika orang membangkang kepada dirimu, koreksi, barangkali ada yang kurang dalam dirimu. Ini adalah adab bagi seorang juru dakwah. Tapi adab, jangan sampai dikuasai kesombongan. Jadi kalau ngingetin aku harus pakai aturan dong, Anda sombong, sudahlah. Ini babnya sendiri, nasihat untuk orang yang menerima kebenaran, orang yang mendapatkan kebenaran. Kami hanya bicara jika Anda ingin menyampaikan kebaikan kepada anak saudara itu dengan cara yang indah, dengan cara yang benar, sehingga kita persiapkan mental, pikiran, hatinya untuk menerima kebenaran. Di saat kita ingin menghentikan sebuah kesalahan, itu pun juga ada aturannya. Tidak serta-merta katakan jangan, tidak, itu nggak boleh, itu haram, dosa, enggak. Tapi ternyata kita perlu 2 hal di dalam kita menghentikan kebatilan, kesalahan yang terjadi. Paling tidak kita harus menggunakan 2 hal. Yang pertama adalah larangan tersebut atau peringatan tersebut tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Jangan sok pengen menyelesaikan semuanya. Anda harus bisa berhitung
tentang siapa diri Anda. Bakalkah didengar oleh dia atau tidak? Kalau tidak, saya tidak boleh terburu-buru. Mending saya berpesan kepada orang yang sekiranya bakal didengar oleh dia. Kita harus bisa berhitung dong. Kita ngomong terlalu ente ini siapa nasihatin saya? Ini nggak bisa. Berhitung dulu. Nah, kalau ternyata Anda sudah pasti itu orang suami Anda, istri Anda dan sebagainya, memang kadang tidak harus diganti lisan Anda, tapi bisa diganti dengan catatan-catatan yang Anda sampaikan, tulisan misalnya. Anda mungkin lagi marah dengan suami, tapi bikin surat cinta untuk suamiku tercinta, sudah 40 tahun padahal nikahnya. Sekarang buat surat cinta untuk suamiku, ayangku, sayangku, masya Allah, kau adalah imamku dan rumahku, surgaku dan seterusnya, panjang lebar. Setelah setengah halaman baru, ayang, aku mau ngomong loh, ayang, jangan marah loh ya. Kalau marah dong dibaca, stop, gambar lafo 16. Terakhir, kurang lebih gitu. Jadi, dan Anda menjauh dulu, karena muka Anda bikin dia marah. Karena lagi gak asik. Jauh-jauhkan wajah Anda dari pandangannya dia. Biar dia baca sendiri. Anda boleh ngintip, biar lihat reaksinya. Pakai CCTV. Dia akan membaca dengan tenang, karena tidak ada muka Anda yang bikin kesel itu. Kemudian dia akan baca pelan, ternyata kalimatnya indah dan sebagainya. Pokoknya dia hanya senyum sesaat dan tidak marah. Jadi pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda sendiri. Bisa saja melalui pesan orang dengan orang yang bijak, atau dengan catatan-catatan manis yang Anda sampaikan. Yang kedua adalah, Anda tidak harus menyampaikan saat itu juga. Jangan di saat orang melakukan kesalahan langsung Anda tegur saat itu. Kecuali kesalahan yang membahayakan dia. Di saat itu misalnya anak mau nyebrang jalan yang salah, boleh Anda teriak. Tapi kalau kesalahan sebuah, misalnya ya, Anda perlu, maknanya Pak, Anda perlu, kalau ingin mengingatkan seseorang, Anda perlu mencari waktu yang tepat. Terlalu bersemangat sang suami ingin mengingatkan istrinya yang melakukan kesalahan hari kemarin, rupanya baru sadar pagi ini, langsung pulang ke rumah siang-siang, ketemu istrinya di dapur lagi masak gorengan. Bisa saja sotelnya terlempar, karena dia tidak tahu waktu. Kalau ingin ingatkan nanti dulu, nanti ambilkan air putih, istrinya diajak duduk di atas ranjang, kipas dan sendingin, baru ngomong. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya ambil waktu yang tepat, sehingga ada kata, tidak ada lagi bagi sang istri kecuali mengatakan iya, tidak ada bagi suami kecuali mengatakan iya. Dan itu namanya hikmah. Baik, la yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. Sampai di sini insyaallah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.